واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santriwati, kita akan membaca hadis nomor 1183. Artinya, dan dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadha fi ibnati Hamzata li khalatiha, bahwa Nabi menetapkan, memutuskan anak perempuan Hamzah itu untuk li khalatiha, untuk bibinya, ya. Khalah itu apa? Bibi dari ibu. Jadi saudaranya ibu disebut khalah, saudaranya ayah disebut ammah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya bibi, ya. Kalau bahasa Madura yang berbeda adalah antara bibi dan obe. Obe tahu kan? Obe, ya. Jadi maksudnya kakaknya ibu itu disebut obe, kakaknya ayah disebut obe juga, ya. Obe, ya. Nah, jadi setiap daerah itu kan berbeda istilahnya. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa Arab saudaranya ayah disebut amun atau ammah. Itu dipanggilnya amun atau ammah. Kalau laki-laki amun, kalau perempuan ammah. Kalau saudaranya ibu khalun dan khalatun. Itu. Ya khali, ya khalati. Nah, baik. Jadi Nabi menetapkan, memutuskan tentang anak perempuan Hamzah untuk bibinya. Hamzah itu siapa? Paman Rasulullah. Waqala, dan Rasulullah bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu menempati kedudukan ibu. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaitannya dengan judul di atas, babul hadhanah, bab pengasuhan anak, maka apabila seorang anak kecil, ya, bayi atau balita, ya, ibunya meninggal, maka itu diasuh oleh bibinya si balita tadi. Nah, itu yang terbaik. Bibinya si balita atau saudaranya ibu, ya. Nah, ini hadis ini tersirat. Nah, tersirat kalau, ya, seorang istri meninggal dunia, ya kan? Istri meninggal dunia, itu yang terbaik adalah suaminya menikahi saudara istrinya. Itu yang terbaik. Mengapa? Karena nanti dengan anaknya ini tidak ada masalah. Karena dia bibinya, tidak akan terjadi konflik. Tetapi ketika
suami ini atau bapaknya ini menikah dengan orang lain, bapaknya tidak konflik, ya, anak dan ibunya ini sering konflik. Itu permasalahannya. Dengan ibu barunya itu konflik. Makanya anjurannya, ya, yang tersirat dalam hadis ini, kalau ada, ya, sebuah keluarga istrinya meninggal, maka sebaiknya, ya, menikah lagi dengan saudara istrinya. Ini yang terbaik. Dan itu pernah terjadi, ya. Pernah terjadi di Sampang, ya. Itu istrinya meninggal. Jadi gini, suami istri itu naik kendaraan, kemudian ditabrak oleh bis akas, jatuh ke sawah. Kedua-duanya itu masuk rumah sakit. Suaminya masuk rumah sakit di Sampang, istrinya masuk rumah sakit di Bangkalan. Nah, ya beda karena kejadian di Bangkalan. Nah, pada saat yang sama, ya, istrinya meninggal. Lebih parah. Padahal yang nyetir kan suaminya. Lebih parah, meninggal. Nah, suaminya tetap dirawat karena kan parah juga. Nah, sampai beberapa hari belum diberitahu. Setelah istrinya mau dimakamkan, barulah diberitahu bahwa istrinya meninggal. Nah, anak-anaknya banyak, udah besar-besar. Maka beliaunya itu berpesan kepada orang yang menyampaikannya. Nah, kan ditanya, mau dimakamkan di mana? Di Sampang atau di Jogja? Kan rumah aslinya dari Yogyakarta, jauh. Nah, akhirnya rembukan sudah dimakamkan di Sampang. Di Sampang. Nah, suaminya itu berpesan, mohon agar pemakamannya itu dipandu oleh Ustadz Mughni. Nah, itu. Jadi akhirnya Ustadz yang memandu pemakamannya dari awal sampai akhir. Pemakaman. Nah, singkat cerita, ceritanya disingkat, ya. Singkat cerita selesai sudah. Kalau diceritakan kan lama itu, masih apa-apa, ya. Maka, nah, setelah 1 tahun, ini kan ceritanya disingkat. Setelah 1 tahun lebih, nah, ini suaminya kan berarti duda, ya. Mau menikah lagi. Anaknya udah besar, yang SMA. Nah, teringat dengan hadis ini. Al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi itu menempati kedudukan ibunya. Akhirnya apa? Singkat cerita lagi, ya, disingkat ceritanya. Apa? Ternyata adik ibunya itu di Jakarta, ya, belum menikah. Guru SMA di Jakarta. Akhirnya menikah, ya. Menikah, pindah menjadi guru SMA 1 Sampang. Nah, ini karena jurusannya fisika, agak sulit mungkin, ya. Nah, ada pesan lagi yang sambutan. Nah, ini yang sambutan pernikahannya diminta Ustadz Mughni lagi. Nah, itu sambutan. Jadi ketika itu nenek, ya, dapat 2 pesan. Alhamdulillah, ya. Jadi ibu barunya dengan anaknya tidak ada masalah, ya kan? Wong itu bibinya sudah biasa bersilaturahim. Nah, itu sudah baik. Sampai anak-anaknya juga ini pada menikah. Ketika pensiun diantarlah ke Jogja
Ya, Ustadz ikut mengantar juga ke Jogja sana. Kebetulan setelah pensiun, beliaunya mengurus di mu'allimin dan mu'allimat yang ada di Yogyakarta. Nah, singkat cerita, sekarang sudah almarhum. Ya, almarhum lama. Ya. Baik. Jelas ya? Jadi itu rumusnya. Baik. Hadis nomor 1184 dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ali, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, wal jariyatu inda khalatiha fa innal khalata walidatun. Anak kecil atau balita itu di sisi bibinya. Nah, di sisi bibinya. Jadi maksudnya bahwa balita itu biasanya dengan ibunya, dengan bibinya itu sama. Kedekatannya itu sama. Fa innal khalata walidah. Karena sesungguhnya bibi itu walidatun, dianggap sebagai orang tua. Nah, jadi itu sudah ajaran Islam yang sangat ideal, bahwa secara psikologis kedekatan seorang anak itu dengan ibunya sama dengan bibinya, dekat. Kalian juga bisa merasakan kan? Bisa. Baik. 1185 dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, apabila datang kepadamu salah seorang pelayannya, pegawainya, pembantunya, membawa makanan. Nah, maksudnya kan biasanya pembantunya atau pegawainya membawa makanan, menghidangkan makanan. Fa illam yujlishu ma'ahu, maka jika ia tidak menyuruh duduknya bersama, gitu kan? Falyunawilhu, maka berilah dia apa? Luqmatan, sepotong, au luqmataini, atau 2 potong dari makanan itu. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Hadisnya sahih, maksudnya bahwa kalau ada pembantu kita, pegawai kita, pelayan kita, ya, menghidangkan makanan, menyiapkan makanan, maka yang terbaik sebenarnya sekalian dia diajak duduk bersama kita, ikut makan bersama. Itu yang terbaik. Kalau tidak mengajak duduk bersama, tidak mengajak makan bersama, berilah dia apa? Sepotong atau 2 potong makanan yang akan kita makan. Nah, ini idealnya. Jadi misalnya pembantunya mengantarkan apa biasanya? Makanan yang enak misalnya. Apa ini? Yang bulat apa? Banyak makanan yang bulat kan? Biasanya. Apalagi pizza kan bulat juga ya. Ya. Tapi jarang di Madura, jarang ya.
Nah itu misalnya, nah itu diantarkan seperti itu, maka berilah dia 2 potong supaya merasakan bagaimana nikmatnya bisa tadi. Kalau mengantarkan lumpia, tahu lumpia? Nah, maka makan, nah kasih dia sepotong atau 2 potong supaya merasakan. Atau mengantarkan kebab, pernah makan kebab? Kebab, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita makan kebab, pembantunya dikasih kerupuk. Nah ini, jadi tidak seimbang. Jadi harus apa yang kita makan, dia perlu merasakan. Bawa apel, maka kalau apelnya banyak, kasih 1 atau 2. Kalau apelnya sedikit dipotong-potong, maka begitu juga dengan buah-buahan yang lain. Intinya agar pegawai kita, pembantu kita merasakan apa yang kita makan. Paham ya? Gitu. Nah ini kaitannya dengan al-hadonah. Ini al-hadonah, pengasuhan. Nah, ini kan berarti apa? Pengasuhan anak. Ada kaitannya nggak? Kira-kira apa? Korelasinya atau hubungannya? Pembantu tadi dengan ya, atau dengan judul di atas, dengan pengasuhan anak, apa kira-kira? Ya itu apa? Karena biasanya anak-anak kita juga diasuh oleh mereka gitu, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada anak itu balita lebih dekat kepada pembantunya daripada ibunya, kan ada itu. Nah itu sering terjadi. Bahkan ada yang berlebihan ya. Berlebihan itu apa? Punya pembantu itu terlalu banyak. Ustadz pernah melihat sendiri ibu-ibu muda sih ya, mungkin baru punya anak 1, kan ibu-ibu muda itu. Anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit. Itu yang menggendong baby susternya, ya, dan gendong. Yang membawa tasnya itu mungkin pembantu yang lain bawa tas. Yang nyetir sopirnya. Jadi ibunya itu tidak kerja apa-apa, cuman main HP. Nah ini itu kebetulan anaknya masih kecil ya. Padahal kata dokter Aisyah itu kan justru kedekatan dengan ibunya ketika masih kecil itu. Nah, makanya intinya bahwa namanya saja pembantu, kan pembantu saja. Intinya adalah seorang ibu. Saya kira itu cara mengasuh anak. Ya, misalnya gini loh, menyuapi itu kalau bisa ibunya kan supaya dekat. Tapi yang bantu ngambilkan apa-apa mungkin pembantunya. Jadi saling bekerja, jangan semuanya pembantunya, sehingga anak ini dekat dengan pembantunya. Itu salah. Itu namanya salah asuhan. Baik. Hadis terakhir 1186, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Udhibati imra'atun fi hirratin." Telah disiksa seorang wanita karena kucing. Maksudnya ada seorang wanita disiksa oleh Allah gitu ya, karena kucing. Mengapa? Sajanatha hatta matat.
di penjara, ditahan, di kandang sampai mati. Kucingnya itu mati. Mengapa? Fadakhalatin nar fiha. Maka si wanita itu masuk neraka. La hiya at'amatha wa saqatha. Dia tidak memberikannya makan dan tidak memberikannya minum. Hiya habasatha. Tetapi dia mengurungnya. Kurung kandang. Semestinya kan kucing dilepas saja. Ini yang sering terjadi apa? Kucing apa? Anggora atau kucing apa lagi? Kucing Anggora, Persia. Nah, kalau kucing Indonesia nggak ada. Banyak. Ya. Baik. Wala hiya tarokatha takulu min khashasil ardi. Dan dia tidak bisa dan dia tidak meninggalkannya, maksudnya tidak melepaskannya sehingga memakan min khashasil ard, binatang-binatang yang ada di muka bumi. Jadi maksud hadis ini bahwa ketika menceritakan ada seorang wanita menahan kucing, tidak diberi makan, dikurung sampai mati. Nah, ini berdosa. Kaitannya dengan hadona, pengasuhan, berarti apa ini? Berarti seseorang yang mengasuh hewan itu merawatnya, harus memberi makan dan minum, memperhatikannya, kan gitu. Apalagi mengasuh anak, mengasuh hewan aja harus. Ada yang punya ini kucing Anggora, itu harus diberi makan, punya ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia ada yang terkenal di sini loh, Raas. Ada yang dari Raas, Sumeneb. Jadi ada namanya kucing Raas. Jadi di Sumeneb itu ada kucing, jenis kucing yang terkenal di dunia. Ya, Sumeneb. Jadi kucing hutan Raas ya, sana di pulau kecil itu memang kucingnya berbeda. Nah, itu dicari banyak orang. Nah, jadi kesimpulannya, kalau seorang ya memelihara apapun harus diberi makan dan minum, dirawat ya, jangan sampai mati, jangan sampai tersiksa. Begitu pula dengan ketika merawat anak gitu. Atau ini kan merawat santri juga harus diberi makan, diberi minum, diberi kesehatan ya gitu. Makanya kalian harus selalu sehat. Baik. Jangan dikurung terus ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya hadis-hadis ini. Dan semoga hadis-hadis yang telah kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.